Amin ya rabbal alamin. Si semangat tuh Pak, jangan kayak orang puasa yang gak poso no padahal. Poso mboten? Beduk nopo maghrib? Maghrib, alhamdulillah. Bismillah. Kita nanti selesainya maghrib kurang 10 menit. Sehingga 10 menit itu panjenengan ingkang dereng wudu atau yang wudune sampun batal panjenengan saged wudu. Lek tasih gadah wudu 10 menit tersisa dipakai untuk zikir, doa dan yang lain, ngaji atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam Erwin. Win, tak tungane petikmu laris Win. Tapi maju, masuk. Mana? Itu Erwin kan? Erwin bukan? Oh mirip ya, Masya Allah. Kakaknya Erwin. Erwinnya mana? Pun di Erwin. Di rumah. Oh belum kesini. Astagfirullah Erwin. Mudah-mudahan tang tobat Win. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masuk Ramadan yang ke-6. Nggih. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sakniki Senin. Untuk yang hari ini baru hari kelima, nggih boten napa-napa, biasa mawon, tergantung keyakinan masing-masing. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masuk hari yang ke-6 atas pertolongan Allah Ta'ala. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun, dan kita berdoa kepada Allah semoga 6 hari yang kita lewati semua ibadahnya oleh Allah diterima. Amin. Kemudian tilawah Qur'annya diterima. Amin. Puasanya diterima. Dosa-dosanya diampuni. Salat tarawehnya diterima. Dan semua doa kula panjenengan kalian Gusti Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di sore hari ini singkat, padat, jelas. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bahwasannya puasa adalah pertahanan. Maksudnya, landasan dari tema kita di sore hari ini adalah satu hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjadikan kita semakin puasanya itu berkualitas. Tidak sekedar puasa perut dan puasa di bawah perut, tapi kita ingin mempuasakan seluruh anggota badan. Kita baca hadisnya. Puasa adalah pertahanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Junnah. Junnah itu apa? Perisai itu bahasa Jawanya apa? Tameng bahasa Indonesia. Apa?
Aling-aling, tebeng, apa lagi? Ayo kayak kudu wong Jawa. Apa bahasa Jawanya? Ya itu ya. Aling-aling, tebeng, tameng, perisai. Kalau orang perang itu pakai seperti baju perang, baju besi. Nah itulah puasa. Yang pertama, kenapa puasa itu kita katakan sebagai tameng? Panjenengan lihat, ada berapa ini? Ada, kalau saya rasa, ada tiga. Ada tiga yang menjadikan puasa itu dikatakan tameng. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pertahanan. Nanti saya tambah satu sesuai materi pengajian rutin kita di Masjid Nurul Huda, yaitu kitab Tauhid. Rutin boten? Flyernya kajian rutin. Masih jamaah yang ora rutin. Ini kan eman-eman. Panjenengan niku pun kula nasihati berkali-kali, ngaji niku kedah istiqomah. Lagi ngaji sepisan setahun prei. Ngaji model apa panjenengan ini? Astagfirullahaladzim. Sudah. Kenapa? Baru di sini loh, Ustadz dituduh itu baru di sini. Tapi sudah, tidak apa-apa. Nanti dari yang tiga ini kita tambah satu sesuai materi pengajian rutin kita, yaitu kitab Tauhid. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah bersabda tentang puasa itu adalah perisai, maka yang paling penting sebelum nanti perisai dari api neraka, ditoto rumiyin puasa itu perisai dari hawa nafsu. Jadi ditata dulu, puasa itu perisai dari apa? Hawa nafsu. Maka kalau salah seorang di antara kita sedang puasa, biasanya kan ngempetnya kuat, ya? Ngempet itu apa? Kuat. Misalkan mau rasan-rasan seperti ibu-ibu. Ibu-ibu biasa rasan-rasan boten? Boten biasa nggih? Tapi istiqomah. Nah, misalkan di luar puasa senengane rasan. Ketika puasa, Gendi, dan nyabrang. Alah kok nyabrang ingah-ingih, astagfirullahaladzim. Awake gede nyabrang ya wedi. Masa tak sabrang nih. Sudah, lanjut. Ini Erwin kudu ditunggu dulu ini. Mana Erwin belum datang? Astagfirullah. Istrinya datang? Belum juga? Oh sudah, Mbak. Mana istrinya Erwin? Mbak. Di belakang. Erwin mana? Dijual? Erwin mana? Tak jual katanya. Loh, kok tego Ram? Oh masih jualan. Mudah-mudahan laris berkah. Amin ya Rabbal alamin. Sudah. Yang pertama jamaah, saya kasih panjenengan ilustrasi. Alah, Nurul Huda ngerti ilustrasi pora? Ilustrasi itu gambaran. Supaya panjenengan semakin gampang untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Faham gak? Ilustrasi itu apa? Gambaran. Begini. Orang dikatakan mati husnul khotimah itu mati yang seperti apa? Nah, wes ketoro ratau ngaji. Lum kan gampang ya. Wafat husnul khotimah. Itu wafat yang seperti apa? Iya, maju. Ayo jamaah maju. Ini karena yang ngisi Ustadz nasional, jamaah ayo wake. Mau nggak maju gini Pak. Ayo Pak, maju sini Pak, maju. Wis salah tenagane saya akeh oke maju. Mosok wis lemes ra kuat maju. Monggo maju. Ini karena yang datang Ustadz nasional. Ustadz kesohor. Bayo, dek ini. Saya kalau ngaji di tempat lain, pulang, itu jamaah rebutan Ustadz foto. Nurul Huda renek blas. Saya di sini gak payu jalan. Senggare males ngisi di sini. Tempat lain itu saya ngisi itu antri foto 500.000 satu foto. Di sini gak dilirik blas wek jamaah. Modelnya Ustadz terkenal di ini rapayu blas. Sudah. Wafat husnul khotimah. Itu wafat yang seperti apa? Baik secara makna.
Tapi secara aplikasi wafat husnul khotimah itu bagaimana sih? Wafat dalam keadaan diridhoi, maaf, wafat dalam keadaan melakukan perbuatan, amalan, aktivitas yang amalan, perbuatan, dan aktivitasnya diridhoi oleh Allah. Contoh, wafat dalam keadaan sujud sholat tahajud. Husnul khotimah apa boten? Panjenengan sholat tahajud, pas sujud lah kok wafat. Kerso boten? Kerso boten? Panjenengan mau dapat itu? Mau, saya pun mau. Jangankan 2 tahun kas, engkau bengi lo gelem. Jadi pas terawih, sujud, mati. Siapa yang mau duluan? Saya mau, serius mau. Sing penting matine jaminan surga. Iya banda? Sama. Atau yang lain, wafat ketika membaca Al-Quran. Sain apa boten? Orang kalau pas baca Al-Quran kemudian begini, keturun. Kok keturun? Wafat. Itu wafatnya husnul khotimah apa boten? Husnul khotimah. Atau wafat dalam keadaan sedang puasa. Saya boten? Saya. Maka namanya wafat yang husnul khotimah. Paham gak? Atau wafat di waktu yang baik. Wafat di hari Jumat. Wafat ketika haji. Itu kan amalannya baik, waktunya juga baik. Atau wafat dengan ucapan yang baik. Jadi ketika wafat, Masya Allah. Kendi, tolong dibereskan. Sepeda motor sing kenal potnya brong-brong ini lewat antemen. Pak! Biar niru oknum brimob itu loh ya. Mosok sing iso mek oknum brimob tok. Mosok Kendi ra iso. Itu oknum brimob itu anak kecil peda motoran ngebut. Dikepruk pakai helm. Pecah kepalanya. Gocer keluar darah dari mulutnya. Sampai mati. Mosok mek kono tok sing iso. Kendi yo kudu iso. Iso apa Ken? Iya, kalau antum jangan, karena antum gak duit dekengan. Soro-soro. Kalau mereka rada enteng. Sudah, gak ada dosa. Astagfirullahaladzim. Maka jamaah, ilustrasinya begini. Orang itu wafat husnul khotimah 3. Amalannya baik, tempatnya baik, ucapannya baik. Contoh ucapan baik apa? Wafat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mugi-mugi panjenengan angsal, kulonggi angsal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya, wafat husnul khotimah itu ujuk-ujuk datang ketika wafat moro-moro husnul khotimah, atau wafat husnul khotimah itu dibangun perlahan ketika hidup? Ujuk-ujuk, nopo enten tahapannya? Tanggapan? Loh, saya ngomong tahapan kok tanggapan? Ketara gelek nonton orkes ya, astagfirullahaladzim. Ada tahapan? Nggak ada. Senengane cangkruk, senengane ngopi, senengane mancing. Lah kok mati nih di masjid? Kan boten connect ya. Karena apa? Seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Gini boten? Misalkan ada orang biasa ngaji. Pantas enggak kalau matinya pas ngaji? Pantas boten? Ada orang biasa puasa. Pantas boten kalau meninggalnya pas puasa? Pantas boten? Pantas. Ada orang istiqomah sholat tahajud. Pantas boten kalau wafatnya pas sholat tahajud? Pantas. Ada orang biasa silaturahim. Pantas boten kalau wafatnya pas silaturahim? Nah, maka wafat husnul khotimah itu tidak hanya ngomong akhir usia. Gak wis. Biasa jualan soto ayam Lamongan. Cak Sigit. Mana Cak Sigitnya? Cak Sigit?
Dalam, Masya Allah. Nah, sudah. Tapi jualannya kalau pas adzan ditinggal sholat. Kira-kira orang yang semacam itu pantas mboten angsal husnul khotimah? Pantas, karena dia membangun kematian yang indah, dibangun semenjak sehat wal afiat, dibangun semenjak mereka sedang hidup, dibangun semenjak muda, dibangun semenjak lama. Endingnya, ngerti ending? Akhirnya, penutupnya Allah akan tutup usianya sesuai dengan kebiasaan. Faham gak? Nah sekarang sama. Termasuk ketika berbicara puasa itu adalah pertahanan. Waduh kesian. Ustadz, saya berusaha memahami omongan antum tapi gak paham-paham. Ayo saya bahasa Jawa, Anda gak ngerti bahasa Jawa. Sudah? Begini. Termasuk ketika kita berbicara puasa as-saumu junnah. Puasa itu tameng. Puasa itu perisai. Puasa itu adalah pertahanan. Ketika kita berbicara tentang itu, maka tidak langsung ngomong tameng dari api neraka, tapi ketika panjenengan sedang puasa, maka nomor satu, puasa itu perisai dari hawa nafsu. Maka coba gak poso, ini susu jahe wis tak ombe wong guluku ngelak pol ini. Masya Allah. Ini susunya susu sapi apa susu kaleng? Apa susu nona? Mana Pak Aminan? Pak Aminan? Abu Aulia mana? Belum datang. Nanti kalau datang tolong saya diingetin. Beliau itu tidak terlupakan. Saya ingat sholat isya di sini. Habis pengajian kitab tauhid, HP-nya bunyi. Nona, susunya, nona, astagfirullah. Lapas rokok meh buyar rokokku. Kok alhamdulillah, gak iso lali. Masya Allah. Itu kejadian, aduh. Itu, wah ya 10 tahun punjul kira-kira. Masih ingat saya, enggak sampai 10 tahun, enggak sampai 10, kira-kira 8 tahunan lah. Seingat saya 8 tahunan. Nah, sudah. Maka jamaah, begini, sebelum kita ngomong puasa itu pertahanan diri kita dari sentuhan api neraka, maka kita ngomong dulu, sadurunge poso itu menyelamatkan panjenengan dari neraka, poso panjenengan harus menyelamatkan panjenengan terlebih dahulu dari hawa nafsu. Setuju boten? Sekarang begini, ada orang puasa, posone mboten batal, tapi posone digawe rasan-rasan. Batal mboten posone? Enggak. Karena pembatal puasa itu maknanya dua. Nomor satu, batal secara ibadahnya menurut fikih. Contoh pembatalnya apa? Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri, mengeluarkan air mani dengan sengaja walaupun tanpa hubungan suami istri, atau gila tidak sadar, itu posone apa? Batal. Itu yang batal ibadahnya secara hukum fikih. Tapi ada pembatal puasa tapi bukan ibadahnya yang batal, tapi apa? Pahalanya. Pahalane entek. Contoh, poso tapi nggih ngapusi. Enten boten? Poso tapi ngapusi. Ada. Itu kalaulah tidak habis total pahala puasanya, minimal mengurangi pahala puasa. Poso terus rasan-rasan. Enten boten? Ada. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Nah, maka sekarang sebelum kita ngomong puasa itu menjadi perisai dari api neraka, ngomong dulu puasa itu menyelamatkan kita dari hawa nafsu. Dados posone niku dadi rem. Dados napa? Rem. Kate ngapusi. Syep. Poso rek, mosok ngapusi. Ketika puasa diajak tonggone rasan, ngerem. Syep.
Mosok poso kok ngerasani. Ketika puasa nimbang beras. Biasanya lek gak poso mek 8 on. Ketika puasa mikir mosok poso kok yo ngakali. Bensin lek gak poso sak liter isine mek 700 mili. Bukan antum, sabar. Tenang oleh Pak Kamit sak liter intuke sak liter setengah. Ini lek beli di Pak Kamit, tapi regane yang ngono sak liternya 20.000. Menyesuaikan ya. Ini lek poso ngecam bensin. Ketika tidak puasa sak liter diiseni mek 900 mililiter. Kurang 100. Ketika puasa mikir cek. Waduh. Badine rasa piro tapi ngerusak pahalaku poso. Nah, maka ketika puasa panjenengan bisa menghalangi panjenengan dari hawa nafsu, maka itulah puasa yang akan menjadikan panjenengan punya pertahanan dan perisai kelak dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang nomor 1, puasa itu pertahanan dari hawa nafsu. Ustadz, tidak live TT kah? TT itu apa? TikTok. Yang nge-live keturun. Mana? Padahal janjian sama saya. Tat, Nurul Huda berangkatnya agak cepet ya. Mau bikin laporan video buka puasa bersama. Saya tadi wis ngebut nabrak uang, nabrak peda, ngatin jegur sawah barang. Sing janjian rateko. Jadi pantas Pak, kalau orang janjian bleset melbun rokok itu pantas memang. Itu memang pantas. Nah, tepuk tangan bagus. Keploi. Nah, sudah. Ustadz enggak live TikTok? Enggak, karena yang nge-live absen, belum hadir. Mungkin ada halangan. Ini live di mana Ustadz? Alhamdulillah kali ini live di masjid. Betul, pertanyaannya live di mana? Jawabannya apa? Live di masjid. Oh, maksudnya masjid mana? Live di Masjid Nurul Huda, Badas Krecek, Kota Metropolitan. Desanya apa? Sumberagung, Kota Metropolitan Sumberagung. Alhamdulillah. Anda cari di Google Map gak akan keluar, gak metu di Google Map. Sudah, kita baca hadisnya yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ustadz izin bertanya, kalau di jalan ketemu orang merokok, terus asap rokoknya kehirup saya, apakah puasanya saya batal Ustadz? Tidak. Perokok pasif tidak membatalkan puasa. Tapi tetap dihindari. Apa? Dihindari. Kalau ngelihat orang yang ngerokok, saran saya apa? Dimatikan. Masa ya orangnya, rokoknya. Panjenengan betul gunting. Lenten tiang rokok guntingan. Tek. Digunting nopo nih? Lambe nih. Rawat lah. Sudah. As-siyamu junnatun. Kanjeng Nabi bersabda, puasa itu adalah perisai. Puasa itu apa? Perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila yaumu shaumi ahadikum, salah seorang di antara kalian sedang berpuasa. Niki poso nih umum, baik Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan. Tapi tentu pada bulan Ramadan penekanannya semakin kuat. Eman-eman, gitu apa betul? Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka harusnya puasanya itu mencegah dia dari mengikuti hawa nafsu. Maka Rasul mengatakan nomor 1, fala yarfuth, ojo misuh. Ojo misuh. Rofath itu ngomong rusuh, jorok. Dan rofath ini, fala yarfuth, itu omongan yang kaitannya dengan pornografi. Ndelok wong wedok. Kok ketawa Anda?
melihat perempuan, kemudian pakaiannya seronok, langsung diomong nih, terus cerita tentang sesuatu yang mengarah pada pornografi. Itu namanya apa? Rofath. Namanya apa? Rofath. Dan untuk orang yang puasa, hindari diri panjenengan dengan omongan seperti itu. Kalau ngomong saja dilarang, saya mau tanya, melihat boleh apa enggak? Yo tambah dilarang. Kalau ngomong dilarang, melihat juga dilarang. Berarti apa? Mendengarkan, boleh apa enggak? Loh aku gak ngomong kok, aku ngerungok nih. Loh orang itu gelem ngomong karena ada yang ngerungok nih. Kalau enggak ada yang ngerungok nih, ya enggak iso ngomong. Nah ini contoh YouTube. Saya ngomong begini. Kenapa? Karena ada pemirsanya. Wah biyen Pak, Masya Allah, awal-awal sama Mas Dian, YouTube live, Facebook live, belum ada TikTok, Instagram, mungkin belum waktu itu. YouTube, Facebook, YouTube dan Facebook. Itu ada yang ngeliat, mek telu, senengnya luar biasa. Padahal telu itu apa? Mas Dian satu, saya satu, orang lain satu. Ojo-ojo orang lain itu Ricky. Wah itu bener, enak sing nonton. Sekarang yang nonton 200, mek 200. Bayangin. Nah, maka termasuk jamaah tidak boleh mendengarkan orang yang ngomong jorok. Cerita tentang, maaf pornografi, cerita tentang seksualitas, cerita tentang perempuan, cerita tentang hubungan ranjang, atau melihat atau mendengar, itu semuanya dilarang. Nah, sekarang begini. Kalau puasa panjenengan tidak mampu menjadi pertahanan dari perbuatan semacam itu, maka itu bukan puasa. Pak Baleni, judulnya apa? Puasa adalah pertahanan. Lah kok ternyata saya dan panjenengan poso, puasa saya dan panjenengan tidak bisa menjadi pertahanan saya dan pertahanan panjenengan dari yang namanya rofath. Dari yang namanya apa? Rofath. Maka puasa kita tidak ada nilainya. Maka kalau tidak mampu menghalangi dari hawa nafsu, ojo ngomong puasa menghalangi panjenengan dari neraka. Gak ngefek. Paham bukan? Contoh. Tak kasih cerita. Ada guru saya. Ya bisa dibilang guru saya. Ustadz Sufyan Nur. Itu dari gurunya juga. Beliau ngomong begini. Kalau sholatmu tidak menyelesaikan masalah-masalah duniawimu, ojo berharap sholatmu akan menyelamatkan dirimu di akhirat. Paham boten? Jadi sholat itu apa? Penyelamat. Gimana apa boten? Sholat itu solusi. Sanesolasi. Sholat itu solusi. Menyelesaikan masalah. Maka ayatnya mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah atas masalah yang engkau hadapi. Minta pertolongannya dengan cara apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Nabi Muhammad kalau ada masalah fazi'a ila sholat. Langsung Nabi Muhammad ketika ada masalah langsung mendirikan sholat. Maka Ustadz Sofyan mengatakan apa? Kalau sholatmu tidak menjadi solusi dari permasalahan duniamu, kalau sholatmu tidak bisa nolong dirimu untuk perkara duniawi, jangan berharap sholat yang seperti itu akan nolong akhiratmu. Wah, ini abot ini. Kalau sholat tidak bisa nolong urusan dunia, mana mungkin sholat yang model begitu akan nolong panjenengan untuk urusan akhirat yang jauh lebih berat. Paham gak? Nah, sama seperti puasa. Loh, lah kok puasa tidak bisa menahan panjenengan dari ngomong kotor, meso,
cerita sing elek, nyeritakne tentang wong wedok, cerita tentang hubungan suami istri, perkara-perkara yang jorok, lah kok sholat tidak bisa menjadi santai, gak usah ngotot, tak tarik napas. Nah, kalau sholat tidak bisa menjadi pertahanan dari perbuatan yang buruk, maka sholat tidak akan menjadi pertahanan panjenengan dari api neraka. Nah, maka kalau kepingin sholatnya menjadi pertahanan dari api neraka, caranya bagaimana? Jadikan sholat panjenengan pertahanan dari keburukan ketika panjenengan masih di dunia. Ayo, saya mau tanya, panjenengan gak ada Instagram boten? Nggih boten, bukan dereng, sepuh kok, sekarang duwe kapan maneh. Iya. Cek Kamit, punya Instagram? Walah, ini ternyata pasarnya Facebook di sini. Ayo Kamit, punya Facebook apa enggak? Ya, punya Facebook. Walah. Nanti pasarnya Facebook, panjenengan tahu Facebook itu biasanya wong deson-deson. Terus yang sudah tua-tua, 40 ke atas lah. 40 ke atas. Oh, berarti sini kelasnya Facebook ya. Ayo, punya Facebook. Punya Facebook. Satu hari tadi, mulai subuh sampai berangkat ke Masjid Nurul Huda, buka Facebook boten? Sempet buka? Buka boten? Buka. Sempet lewat dak? Sing elek-elek. Perempuan dak pakai jilbab, video-video singkat. Sempet lewat? Lewat. Entek poso panjenengan. Entek parane entek pola. Mau kene karuan nyo. Karuan wis. Timbang poso rentuk apa-apa lho mek ngelak tok. Ayo nyo. Monggo. Ayo. Nah, sekarang begini. Kalau kita tahu ketika buka Facebook mesti ketok sing elek-elek. Pertanyaannya, loh wis ngerti poso kok pangga dibuka Facebooke? Ayo. Mip. Kok apa nggak dibuka Facebooknya? Ada apa? Ada ajinya. Lah ngaji kate pelaur Facebook, lah ngaji nang masjid yo iso. Alasan. Nah, maka ketika puasa tidak bisa mencegah kita dari yang semacam itu, maka puasa yang model begitu tidak akan mencegah kami dari api neraka. Hati-hati. Mulai besok, selama Ramadan, mulai subuh sampai maghrib, Facebook jangan dibuka. Buka mari maghrib. Nah, ini malah ruwet ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah. Maka yang pertama, kata Rasulullah. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor. Ojo cerita sing elek. Wala yaskhab. Yaskhab itu apa? Ojo sampai ngomongi tawur. Sahab itu yo nyentak, yo ngelokne, yo nantang gelut. Itu namanya yaskhab. Maka kalau puasa, ingat gak Nabi Muhammad mengatakan apa? Fa-in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ditantang berantem oleh orang lain atau kalau diganggu orang lain, ucapkan aku sedang. Paham boten? Nah, tujuannya apa? Supaya puasa itu bisa menjadi rem. Bisa menjadi rem. Nah, kalau panjenengan eling, oh aku poso, gak sida ngamuk, gak sida ngapusi, gak sida ngakali, gak sida buka Facebook, apa yang terjadi? Nah, itulah puasa yang sebenarnya. Karena puasa yang panjenengan lakukan bisa menjadi apa? Perisai. Perisai dari apa? Hawa nafsu. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Kalau kamu diganggu orang lain, kalau kamu diejek orang lain, diejek itu apa? Dipaidu, dilokni, dihina oleh orang lain.
Au qatalahu atau panjenengan ditantang gelut. Hei mit kamit, ani gelut be aku ora. Lho badannya Mas Kamit itu dukur Mas saya seperapati. Jadi lek ngomong wani ya gak mundur blas. Mit gelut. Jadi lek gak poso diselentik sepisan dan mencela tanjuk kasembun sana saya. Tapi karena sedang puasa, oh gendi awake gendi. Awas lagi. Pas lagi, jelas pas sih. Tapi kono ngotot Kini wetenge tok sing ngotot. Sana gue mentol kabeh, kene sing mentol wetenge tok. Sudah, ketika ditantang gelut, ayo gelut. Maka ucapkan apa? Aku poso. Nah, ketika puasa itu menjadi pertahanan panjenengan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, itulah puasa yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sekarang itu yang pertama. Nomor 1, puasa adalah pertahanan dari hawa nafsu. Maka kalau puasa, Abu Hurairah mengatakan apa? Sahabat Nabi lek pas poso tidak keluar dari masjid. Apa kata Abu Hurairah? Linahfadha biha siyamana. Supaya dengan tidak keluar masjid itu kami jogo puasa kami. Kami apa? Menjaga. Siapa? Kalau keluar masjid ketok wong wedok gak jilbaban. Ayo. Saya dari Kasembon sampai Nurul Huda. Berapa banyak saya lihat perempuan tidak pakai jilbab? Ayo, yang bisa jawab, tak berangkat nih haji tahun ini kerau santri. Ayo, ribuan, hanya ustadz. Masa ustadz gak menundukkan pandangan, nyawanyek pol ribuan nih. Ayo berapa? Jangankan panjenengan, oh saya aja lali yuk. Bukan titik saking akeh. Nah, maka kalau kemudian tidak mampu menahan dari hawa nafsu dengan puasa, maka puasa seperti itu bukanlah pertahanan. Bukan apa? Pertahanan. Maka banyak di antara kita dijak ngapusi. Mbak ojo awake dhewe poso. Berarti lek gak poso oleh mboten. Nah, padahal jane yo gak oleh, podo gak oleh. Cuma kalau puasa ada pertahanan tambahan. Ada apa? Pertahanan tambahan. Nomor 2. Nomor 1, puasa pertahanan dari apa? Hawa nafsu. Maka ibu-ibu lek poso, Bu, mboten usah ngamuk kepada suami nggih. Bu, kalau puasa suami lah kok mau mancing, jangan dimarahi nggih, Bu. Ayo Pak, maju kita pengajian sendiri Pak, kono turu kabeh Pak. Gini. Sudah, nomor 2. Puasa adalah perisai dari api neraka. Nomor 2, puasa adalah perisai dari api neraka. Faham maksudnya? Saya baca hadisnya. Puasa adalah perisai dari api neraka. Tapi ingat, sama seperti husnul khotimah, sama seperti sholat, puasa itu baru akan menjadi perisai saya dan panjenengan dari api neraka kalau ketika di dunia pas puasa, puasa itu perisai dari hawa nafsu. Maka nomor 1 apa dulu? Hawa nafsu. Kalau puasa menghalangi panjenengan dan menghalangi saya dari hawa nafsu, maka puasa yang seperti itu akan menghalangi kita dari masuk ke dalam api neraka. Kita baca dari hadis Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai. Hadisnya siapa? Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Semangat Ustadz ya kalau memberikan ilmunya. Loh, ndak usah Anda komando, semangat ke biyen ngawur ae. Lah kok dikomando bareng. Komentar jangan ajaib-ajaib, Pak. Ustadz mau nanya, kumur-kumur pakai es buah apakah membatalkan puasa? Kumur nggak pasir lah karuan. Anda ambil pasir, kumur pakai pasir. Masya Allah. Kokonya bagus Ustadz, Masya Allah. Kalau orang ganteng pakai apa aja bagus. Nah ini lo komentar keren. Lah ini lo komentar sing apik. Ini nyenengne wong poso pahalane gede.
Ustaz tanya, sekarang wajah garing greget nih, ini posoku batal mau ngene iki. Lanjut. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al Imam An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu menjaga panjenengan dari api neraka sebagaimana baju perang menjaga panjenengan dari serangan musuh. Puasa menjaga panjenengan dari api neraka sebagaimana baju perang menjaga panjenengan dari senjata musuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan yastajinnu bihi al-abdu minan nar, yang dengan puasa itu seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, as-saumu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat untuk orang tersebut kelak pada hari kiamat. Apa? Puasa dan Quran. Maka kalau puasa dilengkapi baca Quran, mantep. Yo poso yo ngaji. Ayo sih. Jus berapa? Alah. Oh, surat Yasin udah sake. Sampai surat Yasin. Masya Allah, berarti jus likuran ini. Atau moro-moro Yasin gitu tok. Gak mulai Baqarah. Kayak moro-moro Yasin ini. Langsung Yasin Express. Candy. Jus berapa? Ayo. Jujur menderita ngapusi posone rawan untuk pahala. Jus berapa? Rasa guyang-guyu. Payo. Iki lek Ustaz Ali Arifin kerungu di kuburan metu iki mu bergendi kira-kira. Muridku kok model ngene katanya. Sudah. Siapa lagi iki? Golek mangsa ini. Lek ibu-ibu jelas ngajian ibu-ibu. Ibu-ibu ora tau nyekel HP kok ngaji terus. Sing ketoke rotok genah ya. Nah, calon ustadz ini. Jus berapa sudah? Luar biasa. Dikira saya tanya hafalannya, padahal saya tanya ngajine sentuk piro. Jus 29, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, maka Al-Quran was-siyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Sampean Ustadz favorit. Lah kok kaporit? Favorit. Lah favorit ini lah kayak kaporit. Panjenengan ngerti kaporit? Lah kok Ustadz kaporit jadi. Ustadz, bagaimana hukumnya misui pejabat yang zalim? Semakin menjadi-jadi komentar ini. Tambah remuk komentar. Wes, sudah, jangan komentar, dengerin ceramah saya. Maka kalau panjenengan puasa ketambahan maos Al-Quran, baca Quran, tambah mantep. Karena apa? Keduanya akan belani panjenengan kelak pada hari kiamat. Ceritanya begini. Ketika ada seorang hamba yang akan masuk ke dalam api neraka karena dosane akeh, seperti siapa? Ustadz. Ya sudah apa-apa wis. Ngaku ya. Sekene iki dosane sudah beduk. Alhamdulillah. Apa tadi? Baskom. Mercon. Tak kira beduk. Bele beduk. Tak buka secara panas. Atan kari ngombe tok. Bismillah. Sudah. Ceritanya begini. Ketika ada seorang manusia yang di hadapan Allah pada hari kiamat. Ternyata orang ini jamaah. Orang ini dari timbangan dusone. Bakne dusone luwe abot.
Apa yang terjadi? Tempatnya surga apa neraka? Neraka. Iki wis Nurul Huda ra enek blas iki. Nurul Huda iki pahala tok pokoknya. Surga tanpa hisab, tanpa azab. Pantes apa ora aja nih? Wis pokok amin dhisik ya. Siapa tahu aminnya diterima. Nduk. Anaknya siapa lepas ini? Anaknya Kamit. Nduk. Masya Allah. Saya seneng lek ngaji banyak anak kecil itu jujur. Ini kadigai-gai. Saya mau di Kediri, mau di Pari, mau di Malang, pokok ngaji lek akeh arek cilik hati saya seneng. Karena apa? Berarti insya Allah generasi Islam isih wake. Maka panjenengan kalau ngaji, anaknya diajak. Riwa-riwi rame titik biasa. Tapi lek sing riwa-riwi sing wis tuwek luar biasa. Anak kecil ngompol biasa. Lek bapak ngompol luar biasa. Maka takmir itu sama anak kecil sing ramah, yang bener. Supaya apa? Nanti masjid ini lek gaene arek cilik suwe-suwe entek jamaah. Gila apa nggih? Sudah. Maka karena dosanya dia, ternyata orang ini pantas masuk neraka. Ustadz izin, Ustadz gak tahu coba. Pertanyaan tambah wajib-wajib. Begini. Ternyata karena dosanya orang ini pantas masuk neraka. Apa yang terjadi? Puasa itu datang dung 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 sebagai sesosok makhluk. Terus puasa ngomong apa? Ya Rabbi, karena saya di sini siapa? Puasa. Karena puasa dia menahan diri dari hawa nafsunya ya Allah. Dia tidak makan padahal lapar. Dia tidak minum padahal haus. Dia tinggalkan hubungan suami istri padahal itu istri yang sah, halal istrinya dia. Maka ya Allah, jadikan aku pemberi syafaat untuknya. Apa yang terjadi? Allah terima syafaatnya puasa. Akhirnya orang yang tadi awalnya seharusnya masuk neraka selamat gara-gara dibelani siapa? Dibelani siapa? Puasa. Pak Slamet. Pak Mat. Rego sapi pinten saat ini Pak Mat? Nah, guyu. Lah kok makelaran. Sudah. Tapi ingat, puasa yang akan memberi syafaat kepada orang yang senantiasa puasa adalah puasa yang dari awal menyelamatkan orang tersebut dari hawa nafsu. Jadi poso ini mboten cuma poso lambe. Semuanya puasa, hawa nafsunya ditahan, nanti puasa itu akan menjadi apa? Menjadi perisai orang tersebut dari api neraka. Yang terakhir, wis tek. Puasa itu perisai dari makan berlebihan. Nomor 3 apa? Puasa itu adalah pertahanan dari apa? Dari makan yang berlebihan. Jane ngeten lho. Dengan puasa itu, panjenengan dan saya oleh Allah diberitahu, jane mangan titik ngono ya wis cukup. Jadi coba kita ini makan sehari 2 kali, itu seharusnya sudah cukup. Dan itu dilatih pada hari puasa. Termasuk yang senengane ngerokok. Nur sewu lho nggih. Gak usah porek ngalih. Yang senengane ngerokok. Gendi ngerokok mboten Gen? Bagus. Pak Faroid ngerokok? Ndak. Pak Kamit? Mboten. Alhamdulillah Nurul Huda the best. Keren. Masya Allah. Dan Nurul Huda ini memang jamaah ketoto. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendiri-pendiri awalnya dulu, kemudian perintis-perintisnya, kemudian yang melanjutkan, yang sudah wafat maupun yang masih hidup, oleh Allah terus diberi pahala yang mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya punya sahabat banyak di sini sing wis mati. Anda kapan? Kapan? Oh, monggo. Kok malah nyang-nyangan ya sudah. Baik, maka jamaah sekalian, puasa ini untuk mereka yang senengane ngerokok, jane yang ngandani. Lho panjenengan yang biasa ngerokok, ini maaf loh ya. Saya ndak ngenyek blas. Saya ini termasuk ustadz yang gak ngenyekan. Malah gelek dinyeki saya ini. Tapi serapopo ya, sepawakane elek nih. Sudah. Untuk yang biasa ngerokok, mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, saged mboten ngempet rokok. Saged mboten?
Panjenengan gak ngerokok kok melok jawab. Mana yang ngerokok? Lek subuh, adzan subuh sampai adzan maghrib panjenengan ngerokok boten? Boten. Lah terus kiat ngempet niku kiat nggih. Alhamdulillah. Pertanyaannya, maghrib sampai subuh kuat ngempet boten? Jujur Ram. Sama wajahnya tuh wajah yang polos loh. Boten kuat, Masya Allah. Nah, sekarang berarti yang jadi masalah di sini apa? Faktor niat dan kemauan. Subuh sampai maghrib niat. Aku gak bakal ngerokok sampai adzan maghrib. Punya kemauan, aku gak bakal ngerokok sampai maghrib. Tapi kemauannya hilang setelah dengar adzan maghrib. Lah ngoten sih. Betul apa-apa Pak, terus nih mawon. Aman-aman, penaan kula niki ya. Cuma hati-hati. Pas nyedot beluke di gua, lah kok nyawa nih katut. Aduh, Masya Allah. Lah niki medeni. Maka panjenengan latihan Pak nggih, dilatih. Minimal panjenengan donga, ya Allah, bantulah saya ya Allah untuk mampu meninggalkan rokok. Bukan mengurangi loh ya. Lek mengurangi yo aslinya rolas dadi 6 dadi 5 4 3 2 1 itu mengurangi. Ngurangi dari bungkusnya dulu ya. Nah, sudah. Maka sekarang puasa itu perisai dari berlebihan dalam urusan makanan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada tempat wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dibandingkan perut. Jadi kalau perut itu dianggap tempat, maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak ada tempat yang diisi yang lebih buruk dibanding perut. Nah, berarti puasa ini kita diajak untuk ngurangi isi perut. Loh, jangan loh, ini poso ceket buka langsung gorengan. Pak Kamit tas teko langsung, Pak Kamit betul peda motor. Nggih, betul. Tukokne gorengan ngarepe SMP negeri. Pas ngono iku yo gak nahan perut itu, melampiaskan rasa. Masuk yang mercon maneh. Mercon beduk lagi. Mercon nggih. Sudah. Maka jamaah sekalian yang kita pelajari di sore hari ini, puasa adalah pertahanan. Nomor 1, puasa itu pertahanan dari hawa nafsu. Maka eman, lek poso, tapi hawa nafsunya tidak tertahan. Nomor 2, pertahanan dari api neraka. Karena puasa kelak akan memberi syafaat dan pertolongan kepada orang yang rajin puasa. Yang ketiga, puasa adalah pertahanan dari makan yang berlebihan. Baik jamaah sekalian, kurang 3 menit. Manfaatkan waktunya untuk banyak berdoa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.